Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihil minnah bima dafa'anhum kaidasyaitoni wa khayyaba dhannah idh ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junnah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sawmu nisfus sabri. Wa qala walladzi nafsi biyadihi la khalufus shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah Darus Syafa'ah atau jamaah Kulimas Nuansa yang saya muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama-sama sudah memasuki hari yang kelima ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, diberi kelancaran sampai menuntaskan ibadah puasa di bulan Ramadan sampai akhir bulan nanti. Hadirin hadirat jamaah Darus Syafa'ah rahimakumullah. Kita tahu bahwa Allah senantiasa memberikan anugerahnya, nikmatnya kepada hamba-hambanya, kepada kita sebagai hamba Allah, apalagi hamba yang beriman kepadanya. Tidak lain, nikmat itu bukan hanya nikmat secara jasmani atau rohani, nikmat yang kelihatan mata yang langsung kita rasakan, itu bukan. Tapi nikmat di antara yang paling besar adalah nikmat ketika kita dijauhkan dari godaan-godaan setan. Diberi nikmat kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Itu adalah merupakan nikmat yang paling besar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada kekuatan untuk melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah. Tidak ada kekuatan menghindari kemaksiatan. Tidak lain semuanya itu adalah
karena nikmat, karena pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah ingin mempertahankan nikmat yang diberikan kepada hambanya, di antaranya adalah Allah menghindarkan hamba-hambanya yang telah diberi nikmat itu, yaitu dari kaidah syaitan, dari godaan, dari tipu daya setan, di mana setan menganggap, setan itu menganggap bahwa manusia itu tergoda. Manusia, hamba-hamba Allah yang beriman itu akan mudah tertipu oleh berbagai macam godaan-godaan setan. Dan di antara setan menganggap bahwa hamba Allah yang mudah kena tertipu itu adalah dengan menguatkan syahwat daripada hamba-hamba Allah. Oleh karena itu, di antara pemberian nikmat Allah yang paling besar adalah perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena apa? Karena irja ala sawma hisnan li auliyaihi wa junnatan. Karena ibadah puasa adalah sebagai bentuk tameng, sebagai bentuk perisai untuk menjaga diri bagi hamba-hamba Allah yang dicintai, bagi kekasih-kekasih Allah, agar supaya tidak mudah tergoda oleh tipu daya setan. Jadi ketika orang mau melaksanakan ibadah puasa, orang mau melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, tidak lain dia adalah termasuk kekasih-kekasih Allah. Karena dengan puasalah kekasih-kekasih Allah ini tidak mudah tergoda oleh tipu daya setan. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan memecah atau mengkecilkan nafsu daripada hamba-hamba Allah itu sendiri. Karena dengan kita berpuasa, dengan kita tidak makan dan tidak minum selama sehari penuh, maka nafsu syaitoniyah kita akan terjaga, akan terkendali. Yang ada adalah nafsu malaikatiyah, nafsu-nafsu yang baik, pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau tidak ada uzur syar'i, kalau tidak sakit, tidak karena sudah tua renta, kalau tidak karena menyusui atau mengandung, kalau tidak ada darurat-darurat semacam itu, maka puasa dibatalkan, tidak diperbolehkan. Maka puasa tetap wajib dilaksanakan, karena puasa itu adalah diantaranya adalah merupakan kesabaran. Mengapa demikian? Karena puasa pada dasarnya adalah menahan keinginan-keinginan, menahan nafsu syaitoniyah. Nabi bersabda, as-saufu nisfus sabri. Puasa itu adalah sebagian daripada kesabaran. Karena apa? Dengan kita melaksanakan ibadah puasa, keinginan-keinginan yang tidak baik,
keinginan untuk ngomong berlebihan, keinginan untuk makan berlebihan, keinginan untuk minum berlebihan, keinginan untuk bertindak yang berlebihan, itu bisa tercover, bisa terhindari karena dengan melaksanakan ibadah puasa. Dan ketika orang melakukan ibadah puasa, berarti dia sudah mendapatkan pahala kesabaran, dan pahala kesabaran itu pasti akan dibalas oleh Allah tanpa ada perhitungan pahala dari Allah. Sebagaimana firman Allah, innama yuwaffas sabiru, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Yang artinya orang-orang yang sabar, orang-orang yang bertahan tetap melaksanakan ibadah puasa, maka pahalanya akan diberikan oleh Allah. Pahalanya akan disampaikan oleh Allah dengan tanpa dihitung, dengan tanpa bisa kita reka-reka. Dalam arti pahalanya orang puasa, pahalanya orang yang sabar itu sangat banyak sekali. Faqad jaza sawabus shaumi qanunat taqdiri wal hisabi. Maka pahalanya orang yang berpuasa itu melewati batas, bahkan tidak bisa dihitung dan tidak bisa diperkirakan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengerti rahasia puasa, mengerti keutamaan daripada puasa. Di antara keutamaan daripada ibadah puasa, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallah min rihil miski. Yaqulullahu azza wa jalla, innama yadaru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli fasawmu li wa ana alladhi ajibihi. Yang artinya, demi zat, demi Allah, di mana jiwa ragaku saya pasrahkan kepadanya. Ini sabda Rasulullah. Sesungguhnya bau mulut yang tidak sedap, mulut daripada orang yang berpuasa, itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Mengapa demikian? Allah berfirman, karena orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan keinginan-keinginan yang tidak baik, meninggalkan makan, meninggalkan minum karena perintahku, karena ibadah, melaksanakan ibadah karena perintahku. Oleh karena itu, ibadah puasa itu menjadi tanggunganku, dan sayalah yang akan membalas daripada ibadah itu sendiri. Mengapa demikian? Ibadah puasa berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah sholat, kita bisa melihat gerik-gerik daripada ibadah sholat. Ibadah zakat, kita bisa melihat ketika orang memberikan zakat. Ibadah haji, orang lain bisa melihat gerak-gerik orang yang
melakukan ibadah haji. Akan tetapi kalau puasa tidak ada bedanya. Orang yang berpuasa dan orang yang tidak puasa kasat mata sama saja. Dalam arti ibadah selain puasa boleh bisa dipamerkan, boleh ditunjukkan kepada orang yang lain. Tapi apakah puasa bisa ditunjukkan? Kepameran ibadah puasa bisa ditunjukkan kepada orang lain? Tidak bisa. Oleh karena itu janji Allah, pahala ibadah puasa adalah menjadi tanggunganku, dalam arti tidak bisa dihitung. Berbeda kalau dengan amal-amal ibadah yang lain. Kalau amal-amal ibadah yang lain bi asyroti amsalihah. Jadi barang siapa melakukan kebaikan selain puasa, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. Tapi kalau ibadah puasa bukan hanya 10, tapi dilipat gandakan oleh Allah sehingga tidak bisa dihitung berapakah daripada pahala puasa itu sendiri. Hadirin jamaah Darus Syafaah rahimakumullah. Qila fi qoulihi ta'ala fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Bahwasanya siapapun seseorang, nafsun itu ya seseorang, dia tidak akan bisa melihat apa yang disembunyikan daripada dirinya. Jadi dalam arti ibadah seperti sholat bisa dibanggakan, bisa ditunjukkan kepada orang lain. Orang bersedekah, orang beribadah haji bisa ditunjukkan kepada orang lain, dalam arti bisa dipamerkan dengan orang lain. Tapi apakah ibadah puasa itu bisa? Jelas tidak bisa. Oleh karena itu ibadah puasa adalah ibadah yang benar-benar diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun toh ibadah selain puasa itu punya keutamaan, tapi keutamaan yang lebih penting daripada ibadah puasa diantaranya adalah nomor 1, an-nasauma kafun wa tarkun wa huwa fi nafsihi sirrun laisa fihi amalun yushahadu wa jami'u ta'ati bimashhadin minal khalqi wa mar'iyyin was-sawmu la yarahu illallahu azza wa jalla fa innahu amalun fil batin bis-sabri al-mujarradi. Yang nomor 1, kelebihan hikmah daripada ibadah puasa. Puasa adalah menyegah nafsu, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan perbuatan yang mubah seperti menggauli istri dan lain sebagainya. Dan puasa adalah ibadah itu sendiri merupakan rahasia, di mana amal ibadah puasa itu tidak bisa kelihatan, sedangkan ibadah-ibadah yang lain itu bisa dilihat oleh orang lain. Sedangkan ibadah puasa tidak bisa dilihat, tidak ada bisa yang melihat ibadah itu sendiri kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah puasa adalah murni ibadah batiniyah yang memerlukan kesabaran penuh. Yang nomor 2, annahu qahrun li'atullahi azza wa jalla bi anna wasilata syaitani asyahawatu wa innama taqwa bil aqli wasyarabi.
Dan ibadah puasa hikmahnya adalah ibadah untuk memecah, untuk mengalahkan musuh-musuhnya Allah, yaitu setan. Karena apa? Perantaraan godaan setan adalah nafsu, beberapa nafsu. Dan nafsu ini bisa menjadi kuat, nafsu itu bisa menjadi timbul karena banyak makan dan banyak minum. Oleh karena itu, wa fi qom'iyatullahi nusratullahi subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita puasa, berarti kita itu membunuh, kita itu berarti itu menghancurkan musuh Allah. Dan menghancurkan musuh Allah itu berarti sama saja kita menolong atau kita menjalankan perintah-perintah Allah. Wa nasrullahi mawfukun ala nusrati lahu. Dan pertolongan Allah itu akan diberikan kepada pertolongan siapapun, dalam arti barang siapa menolong, dalam arti itu melaksanakan perintah-perintah Allah, maka dia akan mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa menolong, jikalau kalian semua menolong Allah, dalam arti menolong Gusti Allah tidak perlu pertolongan. Barang siapa menjalankan perintah-perintah Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kalian semuanya, dan Allah akan menetapkan langkah-langkah kalian semuanya. Hadirin jamaah Darus Syafa'ah rahimakumullah, begitulah besarnya fadilah ibadah puasa. Paling tidak fadilahnya adalah mengendalikan nafsu syaitoniyah, nafsu yang tidak baik pada diri kita, yaitu dengan kita mengurangi makan dan minum. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.